Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel aku. Untuk season kali ini aku bakal bahas mengenai boleh nggak sih pemakaman COVID di Tumpang ya. Oke. Di sini saya jelasin boleh gitu ya. Boleh pemakaman COVID di Tumpang dengan keluarganya, tapi disesuaikan tumpangannya itu pas untuk ukuran peti, karena ada beberapa yang memang ditumpang oleh anaknya, misalnya gitu, anaknya ini waktu meninggal masih balita. Nah, petak makamnya itu biasanya tidak sesuai ukuran standar, agak kecil 1 meteran gitu, jadi untuk masuk peti nggak maksimal, ada yang seperti itu. Jadi bisa tumpang COVID asal lihat kondisi fisik sebelumnya yang ditumpangin ini pas nggak untuk ukuran peti gitu ya. Nah, terus konfirmasinya bagaimana gitu ya. Pihak ahli waris datang ke kantor TPU untuk registrasi. Biasa persyaratannya surat medis, KTP almarhum, sama surat tumpang. Dibawa ke TPU untuk pendaftaran. Nah, setelah itu biasanya nih dari pihak rumah sakit minta surat bahwa telah didaftarkan, telah diterima untuk pemakaman tumpang COVID di TPU mana gitu ya. Itu nanti dari pihak TPU kan ada surat pernyataan yang ditandatangani 3 lembar untuk persetujuan tumpang COVID. Nah, itu saja difotokopi atau difoto via WhatsApp, nanti dikirim sounding ke rumah sakit untuk mengeluarkan jenazah dari rumah sakit menuju ke TPU, seperti itu ya. Itu surat itu bisa dilampirkan sebagai dokumen pendukung untuk ke rumah sakit mengeluarkan jenazah, seperti itu ya. Nah, jedanya berapa lama untuk bisa tumpang COVID gitu ya. Dari jenazah sebelumnya jedanya 3 tahun. Nah, saran kami petugas ketika sudah dimakamkan memakai peti, disarankan untuk ganti lubang lain jika memang mau ada tumpang lagi. Jadi kalau misalnya jenazah biasa itu kan jedanya 3 tahun bisa ditumpang lagi, 3 tahun bisa ditumpang lagi, seperti itu ya. Tapi kalau untuk peti, karena durasi penghancurannya agak lama, jadi lebih dari 5 tahunan. Nah, lebih dari 5 tahun baru bisa ditumpang gitu. Tapi saran saya jika memang sudah peti itu udah nutup, udah terakhir, ganti lubang lain kalau memang mau ditumpang dengan keluarganya yang lain gitu. Karena memang yang pertama, kita penguburannya itu kan penyakit menular. Udah gitu menggunakan peti, antisipasi aja, takutnya ada apa sih namanya, bakteri atau zat-zat yang masih tertinggal kalau kita buka kembali untuk ditumpang lagi gitu. Jadi memang sih katanya kalau sudah meninggal otomatis bakteri, virus dan sebagainya sudah mati. Tapi alangkah lebih baiknya ketika sudah dikubur, sudah diuruk gitu ya, itu sudah nutup, sudah jangan ditumpang lagi. Kalau memang mau tumpang lagi jangan di petak itu, petak yang lain gitu ya. Itu saran dari kami petugas. Tapi kalau jedanya sudah lebih dari 5 tahun mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya. Nah, terkait masalah pemakaman COVID, pasti petugasnya untuk gali tutup semuanya menggunakan APD, alat pelindung diri ya, menggunakan hazmat sesuai dengan protap COVID gitu ya. Dan biasanya dari pihak TPU untuk tambang buat nurunin petinya itu udah disiapin. Jadi pihak keluarga hanya menyiapkan papan nisan sama bunga taburnya saja gitu ya. Untuk penurunan petinya nanti dibantu petugas. Terus untuk tambangnya biasanya udah disiapin, tenda, kursi semua udah lengkap dari kantor, itu free gratis ya. Nah, untuk menyolatinya gimana gitu, biasanya yang saya tahu dari rumah sakit dibawa ke parkiran TPU, disolatkan dulu di parkiran,
baru dimakamkan. Ada juga yang sudah disolatkan di rumah sakit gitu ya. Jadi kan dari rumah sakit langsung ke TPU, ada yang disolatin di rumah sakit, ada yang disolatkan di TPU, tapi biasanya di parkiran. Ketika ambulan sudah sampai mau diangkut oleh tim gali, biasanya sholat jenazah dulu gitu. Nah, teknisnya ketika memang sudah dimakamkan gitu ya, tinggal barangkali keluarga mau ada sambutan lain-lain, ada ucapan terima kasih, bela sungkawa dan sebagainya, itu bisa pakai wireless. Jika memang dibutuhkan, datang aja ke kantor TPU. Biasanya beberapa TPU menyediakan gitu ya buat ucapan terima kasih, bela sungkawa, sambutan dari keluarga dan lain-lain gitu ya. Jadi yang dari TPU itu APD, sound system atau wireless, tenda, kursi, tambang itu disiapkan dari TPU. Yang disiapkan sendiri papan nisan untuk nama identitas jenazah, sama bunga tabur jika memang berkenan pakai bunga tabur. Ada kan beberapa yang tidak memakai bunga tabur gitu, jadi ya saling menghormati keyakinan masing-masing gitu ya. Nah, apalagi yang ditanyain masalah surat-suratnya. Oke, surat-suratnya semuanya sama, tidak ada perbedaannya. Hanya saja mungkin penggunaan mobil jenazahnya kalau COVID itu tersendiri. Kalau untuk penyakit biasa itu beda, biasanya dari rumah sakit tempat almarhum meninggal biasanya. Tapi kalau dari COVID biasanya dikontak oleh palang hitam dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dulu di seksi bidang pemakaman itu bisa request kalau memang butuh ambulan khusus untuk COVID, bisa dihubungin di kantor dinasnya di KS Tubun gitu ya, Jalan KS Tubun di Aibda KS Tubun Petamburan ya. Di situ bisa konfirmasi jika memang dibutuhkan mobil jenazah atau ambulan untuk mengangkut jenazah COVID gitu ya. Nah, untuk petinya bisa dikonfirmasi juga, barangkali pihak rumah sakit tidak menyediakan peti, dinas kami biasanya menyediakan, bisa dikonfirmasi lebih lanjut sama bagian palang hitamnya seperti itu ya. Nah, untuk kelengkapan berkas biasa normal 30 hari, yang tanda tangan atau yang melengkapi berkas tidak harus orang yang serumah, yang penting pihak keluarga yang bertanggung jawab. Barangkali kan memang setelah pemakaman ada pihak keluarga yang terdeteksi positif atau isolasi mandiri dan sebagainya. Kita beri waktu kurang lebih 30 hari untuk kelengkapan dokumennya seperti itu. Untuk surat-suratnya sama prosesnya, hanya saja perbedaannya dikasih jeda waktunya lumayan lama kalau untuk keluarga yang COVID 30 hari, mengantisipasi jikalau ada yang isolasi seperti itu gitu ya. Nah, untuk berita COVID, untuk berita pemakaman COVID gitu, memakai protap COVID, saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa komen, bisa tanya, bisa datang ke TPU masing-masing dikonfirmasi lebih lanjut seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.